Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Berjumpa lagi di channel Solusi Obat. Baik teman-teman, kali ini kita akan membahas obat yang namanya Cefixim. Nah, seperti ini teman-teman. Ini adalah antibiotik Cefixim. Nah, ini dalam bentuk box teman-teman, seperti ini. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu manfaat dari obat ini, mari kita bahas bersama-sama di dalam video ini teman-teman. Dan langsung saja kita ke pembahasannya. Oke, baiklah teman-teman, jadi Cefixim adalah antibiotik untuk mengobati berbagai infeksi bakteri. Jenis infeksi bakteri yang dapat diobati dengan Cefixim antara lain infeksi saluran pernapasan, infeksi tenggorokan dan amandel, infeksi telinga, infeksi saluran kemih, dan infeksi menular seksual ya teman-teman. Nah, Cefixim termasuk dalam golongan antibiotik cefalosporin generasi 3. Cefixim bekerja dengan cara menghentikan pembentukan dinding sel bakteri yang dibutuhkan bakteri untuk bertahan hidup. Nah, dengan begitu, jumlah bakteri dalam tubuh akan berkurang dan sistem kekebalan tubuh dapat melawan infeksi hingga tuntas ya teman-teman. Nah, perlu diketahui Cefixim tidak dapat digunakan untuk mengatasi infeksi yang disebabkan oleh virus. Cefixim hanya boleh digunakan sesuai dengan resep dokter ya teman-teman. Nah, berikut adalah hal yang perlu kita perhatikan dalam mengkonsumsi Cefixim. Beritahu dokter jika memiliki alergi terhadap penisilin atau antibiotik golongan cefalosporin. Beritahu dokter jika Anda pernah atau sedang menderita penyakit ginjal atau kolitis ya teman-teman. Dokter, jika selama menggunakan Cefixim Anda berencana menjalani imunisasi dengan vaksin bakteri hidup seperti vaksin tifoid. Nah, kemudian beritahu dokter juga jika sedang hamil, menyusui, atau merencanakan kehamilan. Kemudian jika Anda sedang menunda kehamilan menggunakan pil KB, beritahu dokter jika Anda sedang menjalani pengobatan dengan Cefixim bila Anda berencana menjalani prosedur medis atau operasi, termasuk operasi gigi. Nah, beritahu dokter juga jika Anda sedang menggunakan obatan-obatan lain, termasuk suplemen atau produk herbal untuk mengantisipasi interaksi antar obat yang mungkin terjadi. Segera temui dokter jika Anda mengalami reaksi alergi obat ya teman-teman, atau efek samping serius setelah mengkonsumsi Cefixim. Dokter akan memberikan dosis sesuai kondisi, tingkat keparahan infeksi, usia, dan berat badan pasien ya. Nah, untuk dosis infeksi saluran pernapasan atas, infeksi saluran pernapasan bawah, dan infeksi saluran kemih, dewasa dan anak-anak usia lebih dari 10 tahun dengan berat badan lebih dari 50 kg, 200 sampai 400 mg dibagi dalam 1 sampai 2. Nah, jadwal konsumsi lama pengobatan 7 sampai 14 hari ya teman-teman. Nah, anak usia 6 bulan hingga 10 tahun dengan berat badan kurang dari 50 kg, 8 mg per kilogram BB per hari. Lama pengobatan 7 sampai 14 hari. Kemudian ada dosis kondisi infeksi telinga bagian tengah, otitis media. Nah, dewasa dan anak-anak usia lebih dari 12 tahun dengan berat badan 45 kg, 400 mg sebagai dosis tunggal atau 200 mg setiap 12 jam. Lama pengobatan 10 hari ya teman-teman. Untuk anak usia 6 bulan hingga 12 tahun dengan berat badan kurang lebih 45 kg, 8 mg per kilogram BB per hari dibagi dalam 1 sampai 2 jadwal konsumsi dengan jeda antar dosis 12 jam. Lama pengobatan 10 hari ya teman-teman. Nah, selain untuk penyakit di atas, Cefixim juga dapat digunakan sebagai antibiotik untuk demam tifoid, khususnya pada kasus demam tifoid yang kebal terhadap antibiotik jenis lainnya. Nah, gunakan Cefixim sesuai anjuran dokter dan jangan lupa untuk membaca keterangan pada kemasan obat ya teman-teman. Jangan menambah atau mengurangi dosis dan jangan menggunakan obat melebihi jangka waktu yang dianjurkan. Cefixim dapat dikonsumsi bersama atau tanpa makanan. Jika terjadi efek samping, mual atau perih pada lambung, konsumsi
Konsumsi Cefixim bersama makanan atau susu. Nah, telan tablet kaplet atau kapsul Cefixim secara utuh. Jangan menghancurkan atau mengunyah obat sebelum ditelan. Jika Anda diresepkan Cefixim dalam bentuk sirup kering, tambahkan air sesuai dengan petunjuk di kemasan ya teman-teman. Kocok botol hingga obat tercampur rata setiap akan meminum obat. Gunakan sendok takar yang tersedia dalam kemasan agar dosis yang dikonsumsi tepat. Nah, teman-teman, jika lupa mengkonsumsi Cefixim, segera konsumsi begitu teringat. Namun, bila sudah mendekati jadwal konsumsi berikutnya, abaikan dosis yang terlewat dan jangan menggandakan dosis selanjutnya. Simpan Cefixim di tempat kering dan sejuk ya, teman-teman. Hindarkan obat dari paparan sinar matahari ya, dan langsung. Dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Kemudian, efek samping dari obat ini biasanya terjadi sakit kepala atau pusing, sakit mah atau sakit perut, mual, perut kembung, dan diare. Nah, konsul dokter atau lakukan pemeriksaan ke dokter jika efek samping di atas tidak kunjung mereda atau makin memburuk. Oke teman-teman, mungkin itu saja sedikit informasi tentang obat antibiotik Cefixim. Nah, lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga informasi yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk banyak orang. Silakan dukung channel saya dengan cara subscribe, like, komen, dan share ya teman-teman. Sehingga channel ini bisa membuat atau menginformasikan informasi obat-obatan yang cukup bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.